Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Sajadah Kiai. Kali ini kami akan membahas Teladan Kiai Haji Muhammad Arwani Amin. Kiai Haji M. Arwani Amin dikenal sebagai seorang ulama yang sangat tekun dalam beribadah. Dalam melaksanakan sholat wajib beliau selalu tepat waktu dan senantiasa berjamaah meskipun dalam keadaan sakit. Kebiasaan tersebut sudah beliau jalani sejak berada di pesantren. Arwani hidup dalam lingkungan masyarakat santri yang sangat ketat dalam menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam. Sejak masih anak-anak, Arwani sudah tampak sebagai anak yang patuh terhadap orang tua dan taat melaksanakan ibadah. Perasaannya halus, baktinya terhadap orang tua sangat tinggi. Membantu pekerjaan orang tua di rumah adalah kegiatan rutin di sela-sela waktu belajar dan bermainnya. Dan apabila dipresentasikan, porsi untuk membantu orang tua dan belajar jauh lebih banyak ketimbang porsi waktu untuk bermain. Perasaan halus yang terdapat pada dirinya membuat ia tidak pernah mampu merasa tega untuk membiarkan begitu saja apabila ada seseorang yang membutuhkan pertolongannya. Solidaritas dan rasa setia kawannya cukup tinggi. Apa yang dinamakan khianat, membuka aib orang, menyakiti perasaan orang lain dan yang semacamnya adalah hal yang tabu dalam kamus hidupnya. Sikap demikian tidak hanya ia terapkan terhadap teman-temannya belaka, namun terlebih kepada saudara-saudaranya di rumah. Mengalah, itulah salah satu prinsip hidup yang ia pegang sejak kecil, sehingga kalaupun ada percikan bara pertengkaran segera akan mati dengan sendirinya sebelum ia sempat lebih besar menjadi api perselisihan. Itu sebabnya, maka sepanjang masa bocahnya nyaris tidak pernah terjadi bentrok dengan saudara-saudaranya maupun teman-temannya. Namun dengan sifat mengalah itu sama sekali bukan berarti Arwani tidak memiliki ketegasan dalam hal-hal yang prinsip, terutama adik-adiknya sendiri. Ia tidak segan-segan bertindak keras apabila hal yang menyangkut prinsip tadi dilanggar. Sifat dan pembawaan terpuji yang terdapat pada diri Arwani tersebut melahirkan pujian dari masyarakat sekitarnya. Terlebih lagi, ia dikaruniai Tuhan kecerdasan dan minat yang kuat untuk dapat menimba ilmu sebanyak mungkin. Murid, ribuan murid telah lahir dari pondok yang dirintis Kiai Haji M. Arwani Amin tersebut. Banyak dari mereka yang menjadi ulama dan tokoh. Sebut saja di antara murid-murid Kiai Haji M. Arwani Amin yang menjadi ulama adalah Kiai Haji Abdullah Salam Kajen Pati, Kiai Haji Syaroni Ahmadi Kudus, Kiai Haji Muhammad Hisyam Hayat Kudus, Kiai Haji Nawawi Abdul Aziz Bantul, Kiai Haji Muhammad Marwan Meranggen Demak, Kiai Haji Muhammad Mansur Kudus, Kiai Haji Abdul Wahab Benda Bumiayu, Kiai Haji Muharor Ali Blora, Kiai Haji Najib Abdul Qadir, Kiai Haji Ahmad Hafiz Mojokerto, Kiai Haji Abdullah Umar Semarang, Kiai Haji Hasan Mangli Magelang. Sosok ahli Al-Quran. Sewaktu masih belajar qiraat sab'ah pada Kiai Haji Munawir di Krapyak yang pelajarannya dimulai pada pukul 2 dini hari sampai menjelang subuh, beliau sudah siap pada pukul 12 malam. Dan sambil menunggu waktu pelajaran dimulai, beliau memanfaatkan untuk melaksanakan sholat sunnah dan zikir. Kebiasaan tersebut tetap berlanjut setelah beliau kembali dan bermukim di Kudus. Biasanya beliau mulai tidur pukul 20 waktu Indonesia Barat dan bangun pukul 21. Kemudian dilanjutkan melaksanakan sholat sunnah dan zikir. Apabila sudah lelah kemudian tidur lagi kira-kira selama 1-2 jam kemudian bangun lagi untuk melaksanakan sholat dan zikir. Begitu setiap malamnya sehingga bila dikalkulasi beliau hanya tidur 2-3 jam setiap malamnya. Kiai Haji M. Arwani Amin Said dikenal oleh masyarakat di sekitarnya sebagai seorang ulama yang memiliki kelebihan yang luar biasa. Banyak yang mengatakan bahwa beliau adalah seorang wali. Beberapa santrinya mengatakan bahwa Kiai Haji Arwani Amin memiliki indera keenam dan mengetahui apa yang akan terjadi dan melihat apa yang tidak terlihat. Konon, menurut Kiai Haji Syaroni Ahmadi, kelebihan Mbah Arwani dan saudara-saudaranya adalah berkat orang tuanya yang senang membaca Al-Quran, di mana orang tuanya selalu menghatamkan membaca Al-Quran meski tidak hafal. Selama menjadi santri, Mbah Arwani selalu disenangi para kiai dan teman-temannya karena kecerdasan dan kesopanannya. Bahkan,
Karena itu, Kiai Haji Hashim Asy'ari sempat menawari akan dijadikan menantu. Namun Mbah Arwani memohon izin kepada Kiai Haji Hashim Asy'ari bermusyawarah dengan orang tuanya. Dan dengan sangat menyesal, orang tuanya tidak bisa menerima tawaran Kiai Haji Hashim Asy'ari. Karena kakek Mbah Arwani Kiai Haji Haramain pernah berpesan agar ayahnya berbesanan dengan orang di sekitar Kudus saja. Akhirnya, Mbah Arwani menikah dengan ibu Nyai Nakiyul Hot pada 1935 m. Bu Naki adalah putri dari H. Abdul Hamid bin Kiai Haji Abdullah Sajat, yang sebenarnya masih ada hubungan keluarga dengan Mbah Arwani sendiri. Selayang pandang, ketekunannya yang tinggi pada pelajaran yang tengah ia libati membuat Arwani seolah-olah tampak abai terhadap keadaan dirinya sebagai pemuda yang sudah sampai pada usia layak nikah. Seperti telah disinggung di muka, Arwani baru berkeluarga pada saat ia memasuki tahun ke-6 di Pondok Rapyak tanda kurang lebih tahun 1935, dengan seorang putri Kudus asli dari kalangan pedagang yang berkecukupan, bernama Nakiyul Hut. Perkawinannya ini terjadi atas prakarsa dan sekaligus berdasarkan pilihan orang tua, yang tentu saja disetujui baik oleh Arwani. Sebagai sumber kehidupan, ia mulai membuka usaha kecil-kecilan dalam bentuk warung dan perusahaan minuman kep, Pisang Raja. Di warungnya tersebut tersedia kebutuhan pokok sehari-hari seperti beras, kopi, gula, susu dan lain-lain. Selain itu ia juga dagang kitab-kitab sekaligus turut mengelola toko kitab, Mubarokatan Toibatan, milik mertuanya. Hasil dari usaha itu ia gunakan untuk memenuhi kebutuhan harian dan selebihnya ditabung. Uang tabungan ini kemudian untuk membeli sebidang tanah yang terletak tanda kurang lebih 250 meter, sebelah utara Masjid Menara, tepatnya di kampung kelurahan Desa Kajeksan. Di atas tanah itulah lalu dibangun sebuah rumah dan pada tahun 1962 ia bersama keluarga mulai menempati rumah baru tersebut sampai sekarang. Pada tahun 1930, untuk pertama kalinya Arwani menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci bersama ibundanya, Haj Wanifah. Sedangkan haji yang kedua ia laksanakan bersama istri, Bu Nakiyul Hut, pada tahun 1969. Wafat. Setelah sekian lama berjuang untuk agama, masyarakat, dan negara, akhirnya beliau pun harus kembali ke haribaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau wafat pada tanggal 1 Oktober tahun 1994 Masehi, yang bertepatan dengan 25 Rabiul Akhir 1415H, dalam usia 92 tahun. Ribuan pelayat mengiringi kepergian beliau. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Sajadah Kiai, serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Dengan mensubscribe berarti Anda mendukung channel kami, serta membuat kami lebih semangat dan konsisten dalam membuat video-video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.